Dicari komunikasi, dia sudah terdiam kayak orang bengong, Pak. Dia udah bingung. Sempat ketemu Bang Rasman? Enggak, kita sudah punya tim komunikasi. Oke. Beliau itu ketakutan komunikasi. Saya mencoba melihat lagi secara goib nih ya. Saya mencoba melihat, saya coba mau ibaratnya menerawang melihat lagi itu why ketakutan. Halo Sobat Horor, kembali lagi bersama saya Steven Evander di sesi Lesehan Horor. Di mana sesi ini seperti biasa kita akan membahas hal-hal seputar tentang misteri-misteri yang belum terpecahkan, hal-hal gaib yang di luar nalar manusia. Nah, kita kembali lagi Sobat Horor ya, kita kembali lagi di sesi misteri almarhumah Vina Cirebon yang belum terpecahkan Sobat Horor ya. Sampai-sampai kalian tahu sendiri nih Sobat Horor ya, saya bener-bener sampai pajang posternya almarhumah sebagai film Vina nih sebenarnya. Karena menurut saya pribadi memang ini tuh menjadi daya tarik saya sendiri untuk bisa memecahkan masalah ini sebenarnya. Nah, setelah beberapa hari, beberapa waktu, beberapa jam, beberapa menit, ya dalam arti sejalannya waktu, saya itu sempat curiga sama salah satu orang. Ya, mungkin kalian sudah lihat di judulnya, yaitu Bapak almarhum Eki sebenarnya, yaitu Bapak Rudiana sebenarnya. Ibtu Rudiana apa siapa gitu ya namanya ya. Jujur saya itu sangat curiga sekali. Saya sangat ibaratkan dalam hati saya itu kayak saya merasakan emang ada hal yang menjanggal dari beliau sebenarnya. Setelah saya mencari tahu, saya mencoba mencari tahu di artikel, berita-berita dimanapun itu, ternyata memang ada sebuah kejanggalan dan ada sebuah hal-hal yang membuat saya ini semakin curiga sebenarnya. Jadi kayak sempat pengacara dari keluarga keluarga almarhumah Vina, yaitu Papa yang sangat luar biasa, Papa Hotman Paris, dia itu mencoba untuk bertemu dengan ini nih bapaknya almarhum Eki ini ya, Ibtu Rudiana ini ya, selaku juga polisi juga. Pengen ketemu tuh susah sebenarnya, di kontak gak balas dan lain-lainnya gitu kan ya. Sempet kayak aku tuh mikir, ini kalau emang gak ada apa-apa kenapa susah? Dan juga di filmnya, kalau kalian tahu kan di filmnya kan si Eki ini nggak ada sebenarnya. Di filmnya si Eki ini tuh nggak ada, bener-bener nggak ada sosok itu. Katanya memang nggak dapat izin dari beliau gitu kan, dari selaku Bapak almarhum itu nggak dapat izin sebenarnya. Nah, saya menjadi curiga, ini kenapa ya? Kenapa ini? Ada apa sebenarnya? Kenapa kok sampai nggak mau dipost, nggak mau ibaratkan bawa dia itu loh, nggak mau bawa dia di kasus ini ada apa Sobat Horor ya? Nah Sobat Horor, kita kembali lagi to the judul Sobat Horor, dimana judulnya adalah Anak Indigo. Kita akan membawa kasus ini ke ranah goib ya, dimana ranah goib ini bisa kalian nikmati kalau kalian percaya Sobat Horor. Kalau kalian nggak percaya, kalian nggak akan bisa nikmati, karena kalian akan berkomentar halusinasi jadi bubur jadi Sobat Horor ya. Nah Sobat Horor, setelah saya mencoba bermeditasi, setelah saya mencoba untuk melihat secara goib, saya melihat secara kemana sih ini? Di mana sih Bapak Ibtu Rudiana ini di mana sebenarnya? Setelah saya mencoba melihat dari foto-fotonya, dari gerak-geriknya, dari apa yang berita-berita lontarkan, saya mencoba menelaah. Saya coba diem gitu, di mana ya? Saya merasa bahwa dia ini posisi nggak lagi di Cirebon sebetulnya. Saya ngerasa ini dia itu lagi ada di luar Cirebon, tapi ya masih nggak jauh-jauh banget lah sebetulnya. Nah, aku tuh juga ngelihat ada salah satu video di mana video tersebut itu katanya sih beliau adalah kayak tim komunikasinya, kayak bahkan dia tuh kayak pengacara apa gitu ya. Saya juga kurang tahu. Pokoknya dia tuh berbadan besar, terus agak botak gitu, terus dia tuh ngomong sesuatu bahwa memang dia itu memang yang berkomunikasi dengan Bapak Ibtu Rudiana ini, dan dia berkata seperti ini. Kalian bisa lihat cuplikannya berikut. Dan sama sekali tidak melibatkan Pak Rudiana. Kenapa? Pak Rudiana itu sampai dengan tadi dicari komunikasi, dia sudah terdiam kayak orang bengong, Pak. Dia udah bingung. Sempat ketemu Bang Rasman? Enggak, kita sudah punya tim komunikasi. Oke. Beliau itu ketakutan komunikasi. Nah, seperti itu Sobat Horor ya, ternyata beliau bernama Bapak Rasman Sobat Horor ya. Tadi kan saya lupa ingat siapa nama beliau gitu kan. Bapak Rasman, dia adalah tim, ibaratkan ya orang yang sudah sempat berkomunikasi, tahu loh keberadaannya di mana dan kondisinya sekarang seperti apa. Dan beliau melontarkan bahwa dia itu nggak tahu harus ngapain, Bapak Ibtu Rudiana itu nggak tahu harus ngapain, dan dia bilang bengong, ketakutan.
Nah, setelah saya berpikir seperti itu, saya mencoba melihat lagi secara goib nih ya. Saya mencoba melihat, saya coba mau ibaratnya menerawang melihat lagi itu, why? Why ketakutan? Kenapa harus ketakutan sebenarnya? Ketakutan ini kata-kata yang dilatih ketakutan. Ketakutan apa sebenarnya? Menurut kalian, kalau kalian berpikir nggak secara goib, kalian berpikir secara logis ya sebenarnya. Ketakutan ini tuh ketakutan menurut kalian ketakutan apa? Ketakutan ditanya-tanyain kah? Ketakutan dikuak atau ketakutan kebongkar? Kebongkar apa sebenarnya? Kebongkar apa itu sebenarnya? Nah, ini adalah ketakutan-ketakutan yang memang menjadi ibaratkan daya tarik bagi netizen itu untuk mencari tahu atau mengeksplorasi sebuah masalah ketakutan yang dihadapi oleh almarhum Bapak Eki ini tuh apa? Ya, almarhum bapaknya si Eki itu apa ya? Apa ketakutan apa gitu kan? Terus dia bilang dia bengong, dia bingung harus ngapain. Why? Kalau saya sebagai ibaratkan Bapak Ibtu Rudiana ya selaku almarhum papanya almarhum si Eki ya papanya almarhum Eki, saya pribadi kalau saya emang ngerasa bersalah kenapa harus ketakutan? Justru saya harus mengutarakan, saya benar-benar langsung benar-benar membantu kasus ini sampai selesai, sampai ke akar-akarnya, sampai menemukan di mana pelaku si yang asli itu yang mana ini, karena ada 3 Peggy sebenarnya, yang mana yang asli, harusnya membantu, tapi di sini dia nggak mau go publik, dia seperti layaknya dia itu ketakutan dalam hal lain. Ketakutan bukan karena kasus ini, tapi ketakutan dalam hal lain sebetulnya. Apa ya ketakutannya sebetulnya? Dan ketika aku mencoba mensinkronkan dengan hal goib yang saya miliki, penglihatan saya secara alam bawah sadar saya mencoba melihat. Memang sosok tersebut itu memiliki energi yang sama, yang seperti yang diutarakan oleh Bapak Rasman tersebut, yaitu ketakutan tersebut. Tetapi dia itu memang ada sesuatu yang dia tutup-tutupi sebenarnya. Ada sesuatu yang dari beliau tutup-tutupi gitu. Sebenarnya kalau ditanya misalkan ya, sayang apa enggak? Rasanya apakah ini artinya enggak sayang sama anaknya ini sebenarnya yang almarhum ini? Sayang loh sebenarnya. Buktinya kalau nggak sayang, nggak mungkin di kasus awal dia itu bersikukuh benar-benar mencari pelaku sampai ketangkep kan? Ada yang kan sampai 8 ketangkep itu kan perjuangan dari Bapak almarhum sebenarnya, alias Bapak Ibtu Rudiana ini ya, papanya si Eki ini loh sebenarnya. Itu perjuangannya beliau sampai ketangkep 8. Nah 3 ini nggak ketangkep sebenarnya. Habis itu kasusnya menghilang sampai 8 tahun kemudian, kasus itu kembali di tahun 2024. Tetapi di kali ini dia itu ada sesuatu yang ditutupin memang. Sampai-sampai nggak masuk film aja enggak. Nama Eki itu di film enggak sebenarnya. Why? Kenapa ya sebetulnya kira-kira ya? Nah setelah saya cari tahu dari berbagai artikel lagi, saya cari tahu sebenarnya, karena kan saya nggak boleh suzon ya, walaupun memang secara goib saya tahu apa yang ditutupin ya, saya tahu, tapi kan saya kan harus baca artikel juga, nggak mau kayak mentah-mentah walaupun saya indigo, walaupun saya memang orang yang punya hal kemampuan atau ibaratkan kayak gini lah ya, tapi saya juga pengen mensinkronkan dengan artikel-artikel yang saya baca. Ternyata ada sebuah artikel sebetulnya dari news suara.com bohongnya ya, di sini ada tulisannya desas-desus ya, desas-desus warganet kasus Vina Cirebon, kapal penyelundup narkoba dan sepak terjang Rudiana. Wow. Terus saya juga baca komentar, ternyata saya sinkronkan juga nih dengan apa yang saya lihat. Dia itu sudah menutupi sebuah kasus yang lebih ngeri sebetulnya. Dan juga setelah saya mensinkronkan lagi bahwa memang, wow, apa jangan-jangan kasus Vina Cirebon ini benar-benar ini karena memang ada penyelundupan ini, apa jangan-jangan Bapak Ibtu Rudiana ini ya jangan-jangan dia itu emang ada salah satu dari antara polisi-polisi yang memang menyelundupkan alias ya dengan bekerja sama dengan badan-badan narkoba sebenarnya. Saya mencoba mencari tahu lagi dan ada salah satu orang yang membuat saya itu pengen berkomunikasi dengan dia, yaitu pertama Bu Widya. Katanya dia tuh mencoba untuk kayak membongkar langsung, wah gini. Saya tuh pengen ngomong, saya pengen mencocokkan dengan apa yang saya lihat, apa yang saya terawang, apa yang saya itu dengan argumen yang dia katakan. Mungkin next dia bakal katakan apa lagi, saya mau coba mensinkronkan apa sama dengan yang saya lihat sebenarnya. Karena rata-rata tuh yang saya lihat tuh memang adanya penutupan kayak memang dia tuh menutupi diri sebetulnya. Saya kan melihatnya secara gue itu kayak ini emang ada disembunyiin sebetulnya. Ada disembunyi dari Bapak Ibtu Rudiana ini gitu loh. Ternyata sinkron juga ya, cuma ya kita nggak boleh setuju karena ini kebenarannya belum tentu ini sebetulnya. Tetapi saya bisa mengkomparnya kayak ibaratkan menyinkronkannya sebetulnya dan membanding-bandingkan, mengkomparnya kayak kalau memang ini tuh gini gimana, kalau memang ini itu gimana. Jadi kayak
kok sinkron gitu ya. Jadi di kasus Vina Cirebon ini kalau kita bilang secara hal-hal yang kayak pembunuhnya siapa, ya itu ya pasti ya si Peggy itu sebetulnya Peggy itu yang sesuai dengan yang kesurupan itu. Tapi kuncinya ada di Linda. Nah, kalau kalian tanya lagi kenapa kasus ini susah berakhirnya, ya karena kuncinya ada di papanya si almarhum Eki ini, Papa Ibtu Rudiana ini. Jadi dua orang ini saudara, Linda dengan Papa Ibtu Rudiana ini itu adalah kunci dari selesainya kasus Vina Cirebon. Itu menurut saya, secara argumen saya sebagai orang indigo yang melihat secara goib bahwa memang ada dua titik yang saya lihat. Ada dua titik ya. Saya pikir dua titik itu siapa pertama awal saya melihat itu ada dua titik. Kok ada dua titik ini siapa? Ya, saya lihat lagi, oh Linda, paling Linda sama Peggy. Saya mikir gitu kan, Linda Peggy, karena mereka kan juga diisukan Linda sama Peggy adalah kayak berpacaran gitu kan. Oh Linda Peggy. Tapi setelah saya lihat Peggy-nya kok kayak memang dia yang pasrah-pasrah aja, Peggy-nya memang gak ada yang ngaku. Bukan Peggy kayaknya yang membuat kasus ini selesai. Ternyata ketika saya teliti lagi, ya Linda dengan Bapak Ibtu Rudiana ini yang memang harus dalam arti mungkin pihak berwajib coba untuk menelusuri lagi dan memeriksa. Ya, dua ini nih akarnya sebenarnya. Ya, tapi itulah begitulah kata saya, tapi nggak tahu bagaimana menurut kalian ya. Oke, jadi ada lagi nih sobat horor ya. Jadi ada lagi, aku juga dapat kiriman dari salah satu sobat horor di DM. Itu dia itu seperti mengirim kayak foto Bupati Cirebon ke-27 sobat horor ya. Nah, kalau kalian lihat sobat horor sebentar, saya taruh sebelah sini. Nah, itu sobat horor ya. Di sini ada profil dari Pak Bupati Cirebon ke-27. Masa jabatannya adalah 19 Maret 2014 sampai 30 Agustus 2019. Kasus Vina Cirebon itu adalah di tahun 2016, bulan Agustus apa bulan September itulah, antara itu ya sobat horor. Di sini dia dijelaskan pas lagi jabatan itu presidennya siapa, gubernur, wakilnya. Tetapi ketika saya scroll lagi ke bawah sobat horor, ada screenshot lagi. Di sini ada kayak suami atau istri siapa. Ada istrinya adalah Haji Wahyu Ciptaningsih SE gitu sebenarnya ya. Anaknya Satrio Robisya Putra, Sela Syafira Amalia, Resya Primahanjaya, Ramadhani Saputra dan Peggy Setiawan. Ya. Di sini dijelaskan di sini ada Peggy Setiawan. Oke. Sebenarnya kasus ini tuh nggak rumit-rumit amat. Kalau sudah ada kayak bukti-bukti seperti ini, tinggal kalian cari aja Bupati Cirebonnya siapa yang ke-27 itu, interogasilah, cari aja, udah tinggal ngomong aja gimana, mana anaknya kan gitu. Ini kan sebenarnya sudah lama-lama terkuak sebetulnya. Tapi kok saya dapat screenshotan ini, tapi ketika saya di Google gak ada sebetulnya. Menurut kalian ya, kira-kira itu editing sendiri atau memang jangan-jangan di Google-nya udah dihapus? Wah, ribet lagi sebenarnya kalau udah dihapus ya, kayak memang, tapi ya sekarang yang penting punya uang, apa sih yang nggak bisa dilakukan? Bener nggak sebenarnya? Semua itu bisa dilakukan, yang penting punya uang. Nah, jadi memang banyak sekali kebohongan-kebohongan yang di berita-berita tentang Bapak Ibtu Rudiana sudah terbongkar. Banyak sekali kebohongan, kayak aku ngeliat dari media kayak 3 kebohongan yang gini-gini yang sudah terbongkar dari Bapak Ibtu Rudiana. Jujur saya senang banget dengan adanya Ibu Widya itu, membantu saya pribadi sebagai orang indigo tuh kayak mewakili. Ternyata udah dari duluan ya udah gitu. Aku nggak balapan kok sebetulnya, kayak nggak ada balapan. Wah, kenapa Bu Widya dulu yang ngomong? Enggak. Ya udah Bu Widya ngomong ya bagus. Karena memang aku membuat video ini pun bukan berarti kayak wah aku pengen pansos atau gimana. Aduh, sobat horor, saya juga punya segmen sendiri. Ini segmenku lesehan horor sebetulnya. Cuma aku membahas karena apa? Kenapa saya membahas sampai seperti ini? Ya karena saya pribadi pengen kasusnya terbongkar. Udah gitu doang. Karena kan ini masuk segmenku juga sebenarnya, ya misteri, mengungkap sebuah misteri yang belum terpecahkan. Gitu loh sobat horor ya. Mungkin next time aku bakal bahas misteri lain, kayak soal misteri segitiga bermuda yang belum terpecahkan, misteri-misteri pembunuhan lainnya. Karena saya sangat suka sekali seperti ini. Ya maklumlah sobat horor, pengennya jadi detektif, malah jadinya youtuber horor. Seperti inilah. Karena saya sangat suka sekali membongkar seperti ini. Dan ketika saya memadukan dengan hal-hal bergoipan, itu bisa make sense, tapi nggak bisa kita ambil kesimpulannya. Kayak contoh, saya ngeliat, oh iya itu bener tuh, Bapak Ibtu Rudiana itu ada di sini, nggak bisa. Bisa aja itu nggak akurat, karena
apa yang saya lihat secara goib itu adalah sebuah clue aja yang bisa membantu saya memungkinkan bisa menemukan titik cerah. Jadi jangan kalian menelan itu mentah-mentah. Ketika ada orang mencoba ramalan, inilah menerawang, terus kalian ambil mentah-mentah, yang ada kalian muntah. Karena kalian makan mentah yang muntah. Kalian harus cari, ibaratkan, oke, saya dapat kayak, contoh ya, kalian lihat video ini sebenarnya, kalian lihat video ini, terus kalian makan mentah-mentahnya jangan. Kalian ambil hikmahnya, ambil poin-poinnya, kalian sinkronkan dengan orang lain. Ibaratnya ini tuh kayak poin-poin aja. Oh, yang dia omongin sama Stephen Evander tentang ini, oke kita ambil. Kita coba sinkronkan dengan ini. Sinkron. Jadilah sebuah hasil, result, sobat horor ya. Jadi intinya video ini adalah ketika saya mencoba melihat secara goib ya, melihat secara goib memang sesuatu yang disembunyikan itu ada dari Bapak Ibtu Rudiana tersebut. Apakah sama dengan berita-berita tentang kasus narkoba ini ya, mensinkronkan? Yang pasti ada sesuatu yang besar yang akan terbongkar di bulan ini. Sesuai dengan ramalan saya, sesuai dengan omongan yang saya ucap dari mulut saya, bahwa memang di bulan Juni ini akan ada sesuatu yang besar di balik kasus Vina Cirebon ini. Ya sobat horor. Memang. Tapi kalau kalian mau tahu apa yang di pandangan saya, apa yang saya dapat bisikan gue itu gini. Ketika saya meditasi, saya mencoba diem sejenak, hening gitu ya, saya coba hening. Ini kalau kalian mau tahu ya apa yang saya dapat ya. Saya mendapatkan ngomong gini, intinya kalau kasus Vina Cirebon ini terbongkar, banyak sekali orang-orang pejabat-pejabat yang kena. Why? Itu yang saya masuk di sini. Ini aku, ya terserah kalian percaya apa enggak ya, ini aku ngeliat sebelum aku ngeliat berita. Jadi aku ini sudah ngelakuin ini itu pas lagi saya itu habis H+2 setelah aku habis pulang dari kuburan Vina. Aku coba, apa sih kasus ini tuh kok susah banget ya gitu ya. Aku lihat ada sesuatu yang lebih besar dari kasus Vina Cirebon ini. Kalau kasus Vina Cirebon ini terbongkar, ada beberapa oknum yang ketahuan sobat horor. Jadi makanya mereka berusaha untuk memutar-mutarkan terus biar nggak sampai ketahuan. Bahkan sampai kalau bisa netizen lupa. Kalau netizen lupa, wah enak sobat horor ya. Kasus-kasus itu tidak akan terbongkar. Maka dari itu sampai Bapak Jokowi turun, menurut kalian make sense tidak pembunuhan terjadi ya? Ibaratnya pembunuhan preman geng motor sampai Bapak Jokowi turun tangan tuh karena apa? Karena memang ada hubungannya sama kasus-kasus kayak gini nih, korupsi, narkoba dan lain-lainnya sobat horor. Ya jadi itulah. Memang ketika kita mensinkronkan dengan hal goib, dapat bisikan tersebut belum tentu keakuratannya. Tapi kalau kalian bilang bahwa bisa aja akurat, pasti akurat, ya terserah. Karena kan aku juga nggak mau pernah memaksa juga kan ya. Ada yang bilang juga, wah ini nggak mesti nih halu ini mah gini. Ya udah bodo amat juga, lebih bodo amat saya ya. Jadi intinya saya sebagai YouTuber horor, sebagai yang ibaratnya punya segmen kayak gini, ingin membahas seperti ini ya, saya ingin mengutarakan argumen saya pribadi dan mencoba untuk mengkajinya dalam sebuah video di mana argumen saya dengan apa yang saya dengar goib itu bisa menjadi satu, yaitu jadi video ini sobat horor. Jadi kita doakan kedepannya semoga ini cepat terbongkar dan semoga apapun itu kalian bisa doa-doa juga biar almarhumah ya tenang juga, ya almarhum Egi juga tenang, dan kasus ini bisa cepat nih, keadilan harus cepat nih, keadilan di sobat horor ya, karena yang adil, keadilan itu sekarang susah banget sobat horor didapatkan karena tertutup sama yang namanya uang. So fun. Wah. Oke, sobat horor, terima kasih kalian sudah menonton video ini. Terima kasih sobat horor sebanyak-banyaknya kalian sudah mau support channel ini. Intinya kalian pengen aku bahas apa, kalian langsung komentar di bawah sebanyak-banyaknya biar saya lihat juga. Tenang, saya tuh ngelihat sobat horor, saya tuh ngelihat setiap hari kayak kalian tuh komen apa. Cuma ya kadang kayak cuma lewat gitu. Ini intinya saya nggak pernah juga kok kayak pelit love, enggak. Aku bisa love juga sobat horor ya. Tapi yang haters ya kadang saya balesin. Biasanya tuh saya balesin gini, monyet lu, caper lu. Pas aku cuma balesin, ya buat apa? Kayak ada kepuasan gitu, kepuasan kayak, coba kamu yang suruh duduk sini, kamu yang ngomong, kamu yang coba berinteraksi dengan gaib, emang gampang, gampang. Jadi cobalah menghargai orang sedikit gitu loh. Walaupun anggap aja kamu nggak suka, ya udah bodo amat gitu loh. Daripada kamu ngejudge, ingat karma bos. Kamu ngejudge, kamu akan dijudge orang lain. Gak akan ada berhentinya. Mending diem aja. Karena diem itu adalah emas.
Oke sobat horor, terima kasih kalian udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa kalian klik tombol like sebanyak-banyaknya biar saya semangat dalam buat video berikut-berikutnya. Komen apapun itu dan klik tombol loncengnya biar kalau saya upload kalian ada notifikasinya sobat horor. Oke, sampai ketemu di video-video berikutnya. Saya mohon maaf jika saya ada salah ucap. Saya Stevie Father pamit undur diri. See you in the next video. Salam pasukan sobat horor. Bye bye.